Selamat sore Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rena Kiki Gloria Pangaribuan dengan NIM F1E2222049. Saya dari konsentrasi Sistem Pengaturan Prodi Teknik Elektro. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menjelaskan materi tentang LQR waktu diskrit dan waktu kontinu. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu dengan LQR. Nah, LQR itu adalah linear quadratic regulator yang dimana adalah metode kontrol optimal yang dirancang itu berdasarkan model stage space, bukan lagi menggunakan model fungsi ahli atau transfer function. Nah, itu seperti pada kontrol klasik misalnya itu PID. Nah, persamaan dasar dari model stage space itu terdiri dari dua komponen, yaitu satu persamaan keadaan atau state equation. Itu tuh ada persamaannya itu x dot sama dengan ax ditambah bu. Kemudian yang kedua ada persamaan keluaran atau output equation yang dinyatakan sebagai y sama dengan cx ditambah du. Nah, untuk rumus LQR itu adalah, sebenarnya tujuan dari LQR ini adalah untuk kita meminimalkan nilai dari J ini. Nah, untuk nilai dari J ini, itulah kita yang butuh dari nilai X ini, nilai X ini, nilai X ini adalah besar energi, kemudian ini adalah besaran biaya yang dikeluarin. Nah, jadi itu rumus LQR itu bisa kita lihat sendiri di sini. Itu adalah J sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga dalam kurung X pangkat X pangkat QX ditambah U RU tutup kurung DT. Nah, yang gimana nih? Sebenarnya untuk yang ini Q dan R itu adalah kita sendiri yang desain. Dan di mana tuh Q itu adalah matriks simetris real positif definite atau positif semi definite. Nah, itu tuh maksudnya gini, dia itu tuh boleh 0 tapi tidak boleh negatif. Dan posisinya itu diagonal. Itu bentuk matriks yang sejajar, itu angkanya sama. Itu harusnya itu tidak boleh negatif, tapi dia boleh 0. Itu adalah syaratnya. Nah, tujuan dari Q ini adalah untuk menentukan errornya. Nah, kemudian R itu adalah matriks simetris real positif definite, sama. Kemudian tujuan dari R ini adalah menentukan energi yang kita gunakan. Kemudian LQR itu berdasarkan indeks performansinya itu tidak lain adalah untuk menentukan matriks K atau stage variable feedback yang dimana itu berkaitan dengan nilai vektor kontrol optimalnya atau UT. Nah, tujuan daripada kontrol state ini adalah untuk mencari nilai U-nya. U-nya itu berapa? Nah, yang dimana nanti U-nya inilah yang kita pakai untuk meminimalkan nilai dari J. Nah, dengan menggunakan konsep dari feedback, itu kita bisa mendapatkan desain sistem kontrol feedback stage-nya, yaitu dengan UT sama dengan minus KXT. KX buka kurung T tutup kurung, yang dimana X itu adalah stage-nya. U ini, nah, ini, nah, yang dimana X ini, itu adalah stage. Nah, sementara U ini adalah aksi kontrolnya. Nah, itulah yang nanti kita perlukan untuk mencari nilai J-nya. Nah, kalau sistem keadaan linear secara umum itu dapat ditulis dalam bentuk ruang keadaan stage space atau stage space, yaitu ada dua.
waktu discrete atau discrete time. Kemudian yang kedua, waktu continue atau continuous time. Oke, kita akan membahas yang pertama kali adalah LQR continuous time. Nah, LQR atau linear quadratic regulator waktu continue adalah itu teknik kontrol optimal yang merancang pengontrol umpan balik keadaan untuk sistem linear invariant waktu atau LTI guna continue guna meminimalkan fungsi biaya kuadratik yang melibatkan defisiasi keadaan dan upaya kontrolnya. Nah, kita nih mempertimbangkan sistem linear waktu berubah kontinu seperti yang didefinisikan pada persamaan satu pada persamaan satu ini. Nah, dan fungsi biaya ini dipilih sebagai jumlah kuadrat dari keadaan atau stage dan input kontrol seperti yang ada pada persamaan 2 tersebut. Itu kan? Nah, di mana di dalamnya itu ada Q ya, ada ada Q, ada R, dan ada QF. Ini itu adalah matriks pembobot untuk keadaan dan input kontrolnya. Intinya masalah LQR continue itu adalah tugas untuk menemukan input kontrol optimal untuk sistem linear yang dimana itu kita bisa meminimalkan biaya kuadratiknya. Nah, di sini tuh kita akan membahas bagaimana kita menemukan input kontrol optimal untuk masalah ini. Dan dalam derivasi itu kita akan menemukan gitu sistem linear ini tidak berubah terhadap waktu atau linear time invariant system, dimana itu untuk menyederhanakan dan mendapatkan wawasan kita. Nah, jadi misal di sini tuh kan AT nih, AT, nah, dan BT itu kita ubah atau kita buat gitu lah menjadi A dan B secara berurutan. Nah, derivasi yang sama nanti itu kita akan terapkan untuk sistem linear yang waktu tuh berubah juga gitu. Dan kita tuh hanya perlu mengganti A dan B ini dengan AT dan BT. Lanjut tadi balik dulu. Nah, ini kan ada QF, QR. Nah, Q itu adalah matriks pembobotannya tadi yang untuk keadaan. Nah, R itu adalah matriks pembobotan untuk input kontrolnya. Sementara QF-nya itu adalah pembobotan untuk terminalnya. Oke, kemudian kita masuk ke derivasi sistem waktu continue. Nah, secara umum ya, masalah kontrol optimal itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan dua pendekatan atau dua penyelesaian lah gitu. Yang pertama itu adalah pendekatan batch atau iteratif. Nah, di mana itu juga dikenal sebagai pendekatan iteratif yang dimana tuh elemen-elemen sinyal atau urutan input kontrol itu dioptimalkan secara bersama-sama. Seperti yang ini, mungkin bisa dilihat yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini kan dia diurutin gitu. Jadi semua elemen itu diurutin gitu. Input kontrolnya diurutin untuk dioptimalkan secara bersama-sama gitu. Di pendekatan batch itu adalah pokoknya inputnya tuh kita optimalkan itu tuh bersama-sama gitu dan diurutkan. Dimulai dari tebakan awal yang ditingkatkan di setiap iterasinya untuk mencapai biaya yang lebih rendah lagi. Oke. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu ada pendekatan rekursif yang dimana itu elemen-elemen urutan kontrol itu dioptimalkan secara rekursif. Yang dimana artinya itu satu persatu gitu. Nah, diurutnya itu satu persatu.
atau mungkin bisa dibaca di sini yang biasanya dilakukan itu secara mundur dalam waktu dari waktu TN ke waktu TO. Tuh, jadi kayak waktunya itu mundur gitu. Nah, waktunya itu eh, kita tuh berjalan sesuai berjalannya tuh mundur gitu. Nah, meskipun kita mempertimbangkan sinyal kontrol dalam waktu kontinu di sini, itu controllernya nih, controller inputnya nih, ya, nih, mesti controller yang ini, controller ini, nah, controller yang ini, itu tuh sebagian besarnya itu diimplementasikannya itu secara digital. Nah, jadi itulah eh, apa ya solusi numerik gitu. Nah, numerik masalah kendali optimal itu adalah horizon waktu akan dibagi menjadi sejumlah titik-titik terbatas seperti yang ditunjukkan di sini nih. Nih, ini kan ada titik-titik nih, titik-titik gitu, titik gitu. Nah, itu yang nanti akan dibagi menjadi sejumlah titik-titik terbatas seperti yang ditunjukkan di nah, titik-titik yang ini nih. Nah, nah, ini yang dapat kita sebut sebagai TO, T0, T1 hingga TN dikurang 1. Kemudian sesuai dengan setiap langkah waktu kita memiliki input kontrol itu kan sebagai UT0, UT1 hingga UTN dikurang 1 yang dimana itu dapat disimpan dalam vektor U seperti yang ditunjukkan ini. Nah, tunjukkan ini. Di sini tuh yang ditunjukkan di sini gitu kan. Nah, dalam praktiknya biasanya durasi waktu antara eh, T0 nih, T0 dan T1 itu yang akan kita sebut nanti dan T1 itu yang akan kita sebut nanti sebagai delta T. Yang delta T ini nih akan kecil gitu. Nah, jadi sekarang dalam masalah kontrol optimal itu tugas kita sebenarnya apa? Nah, tugas kita itu adalah menemukan urutan kontrol optimal yang dapat kita sebut sebagai uh, udat itu yang menghasilkan biaya yang seminimum mungkin. Supaya biayanya tuh sekecil mungkin gitu. Nah, kemudian ya, dalam kasus pendekatan batch itu kita ketika kita akan mengoptimalkan urutan kontrol secara iteratif gitu kan. Yang berarti itu kita mulai dengan tebakan awal kita. Misalnya kita katakanlah U U itu U0 U0 itu kemudian akan ditingkatkan di setiap iterasinya. Nah, dalam gambar ini kan urutan kontrol untuk dua iterasi itu berturut ditunjukkan yang telah kita sebut sebagai U, U, UI kurang satu dan UI gitu. Iya kan? UI dan UI. Nah, sesuai dengan setiap apa eh ses apa ya? Nah, sesuai dengan setiap urutan kontrol itu kita dapat memiliki lintasan atau trajektoris gitu nah. Yang dimana tuh keadaannya itu yang berbeda. Yang dimana kan keadaannya berbeda, otomatis kita akan menghasilkan biaya yang berbeda juga. Karena nggak mungkin keadaan kita nih beda nih. Masa biaya sama tidak? Itu pasti yang namanya keadaan yang berbeda, maka biaya yang akan dihasilkan atau yang akan dibutuhkan gitu tuh biayanya akan berbeda-beda juga. Nah, sehingga dalam solusi numerik itu kita merancang algoritma itu sedemikian rupa sehingga biaya yang sesuai dengan U, U ini, UI itu akan lebih kecil daripada biaya yang sesuai dengan UI kurang satu ini. Nah, kemudian nanti pada akhirnya itu kita akan berakhir dengan urutan kontrol yang menghasilkan biaya minimum atau sesuatu yang mendekati gitu nah atau paling mendekati gitu. Nah, sekarang nih dalam pendekatan pendekatan
rekursif, elemen-elemen kontrol dioptimalkan itu satu persatu gitu ya. Dan biasanya itu bisa dibilang mundur. Itu seperti yang dibilang tadi, mundur dalam waktu. Jadi itu kita optimalkan mulai dengan Tn kurang satu dan mengoptimalkan input kontrol yang bersesuaian. Lalu kita itu bergerak mundur kayak Tn dikurang 2, Tn dikurang 3, hingga T0 gitu. Nah, jadi salah satu pendekatan dari rekursif utama yang digunakan eh, ekstensif gitu. Nah, dalam masalah kontrol optimal itu adalah pemrograman dinamis. Nah, dalam sebagian besar masalah kontrol optimal itu kita dapat memiliki solusi analitis atau solusi analitis yang kita maksud di sini adalah ekspresi gitu. Nah, ekspresi bentuk tertutupnya tuh atau closed form expression untuk input kontrol optimalnya, di mana itu sulit diperoleh di sebagian besar kasus gitu. Nah, jadi itu kita hanya mencoba menemukan solusi numerik dari input kontrol yang bisa dibilang sih kadang-kadang nggak ada gitu. Namun ketika kita sudah sampai pada LQR nih, itu kita dapat menemukan solusi uh, analitisnya karena sifat kuadratik dan uh, karena sifat kuadratik dan cembung dari fungsi biaya itu karena kayak mana ya? Karena kita tuh bisa menemukan solusi analitis itu tuh ya karena fungsi kuadratis dan cembung dari fungsi biaya dan model sistem linear itu gitu. Ah, kayak yang di sini nih. Mungkin bisa kita lihat juga. Di sini kan dibilang adalah dalam pemrograman dinamis nih, masalah kontrol optimal disesuaikan secara rekursif dalam waktu menggunakan fungsi biaya untuk fungsi VT-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas uh, bagaimana sih kita menurunkan solusi analitis untuk LQR dan kita akan mengikuti kita ini akan mengikuti pendekatan programan dinamisnya. Nah, kita telah melihat bahwa programan dinamis itu adalah pendekatan rekursif di antara input kontrol optimal yang dicari secara rekursif dalam waktu. Jadi dalam pemrograman dinamis itu tuh kita bisa menggunakan cost to go function atau biaya untuk fungsinya gitu. Nah, biaya yang udah terakumulasi lah gitu dari langkah waktu saat ini hingga akhir horizon waktunya. Nah, biasanya untuk masalah LQR continue itu kita dapat mendefinisikan cost to go function itu seperti pada persamaan nomor 3 yang ini. Nah, ya persamaan nomor 3 yang ini. Nah, ya seperti persamaan nomor 3 yang ini. Yang dimana tuh pada dasarnya itu adalah integral dari biaya dari langkah waktu saat ini hingga horizon waktunya. Nah, di sini tuh kita menandai keadaan saat ini tuh adalah uh, S S gitu kan. Yang sebenarnya adalah XT dan input control saat ini dengan U adalah UT. Sekarang kita memiliki hasil penting yang mengatakan bahwa untuk sistem linear dengan biaya memiliki hasil penting dengan apa sih memiliki hasil penting gitu. Nah, yang mengatakan bahwa untuk sistem linear dengan biaya kuadratik input kontrol optimal akan menjadi umpan balik gitu. Nah, umpan balik pada keadaan linearnya seperti pada persamaan kita ini persamaan nomor 4 di mana itu adalah K di mana K KT adalah keadaan feedbacknya gitu, keadaan baliknya gitu ya. Dan serupa itu dengan cost to function optimal yang akan menjadi fungsi kuadratiknya seperti pada persamaan nomor 5 kita nih. Nah, persamaan nomor 5 kita nih. Nah, yang dimana tuh
PT dikenal sebagai matriks Ricci. Dan kita tuh harus menemukan ekspresi untuk KT dan PT yang akan kita gunakan nantinya gitu. Mari kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut. Uh, nah, fungsi kita tuh sebenarnya dapat menuliskan fungsi dari cause to function seperti pada persamaan nomor 6 gitu. Persamaan nomor ini harusnya ini harusnya 6 ya. Sorry, ini harusnya 6. Aduh. Nah, ini 6. 6. Nah, eh di mana tuh kita membagi integrasi antara T ke TF menjadi T ke T tambah delta T dan T tambah delta T ke TF. Nah, jadi di sini tuh V dalam kurung T tambah delta 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 T akan menjadi cost function dari T tambah delta T hingga akhir dari horizon waktunya. Ini mungkin bisa ditengok di sini, ini persamaan 6 kita. Nah, sekarang kita tuh menggunakan aproksimasi orde pertama. Kita dapat tulis ulang itu tuh yang karena kita menggunakan apa sih aproksimasi orde pertama tuh kita dapat menulis ulang yang ini fungsi yang ini X dalam kurung T ditambah delta T sama dengan delta T itu sebagai X T ditambah X dot dalam kurung T dikali delta T. Yang dimana itu yang kemudian itu kita menggunakan ini kita dapat menuliskan juga kita dapat menuliskan ulang kembali cost to function-nya itu seperti pada persamaan 7 kita. Nah, yang ini persamaan 7 kita yang ini. Nah, dengan cara yang sama gitu kan. Nah, kita dapat mengaproksimasi gitu nah, mengaproksimasi dari P ini ini V dalam kurung T ditambah delta T seperti pada persamaan nomor 8 kita. Nah, ini persamaan nomor 8 ini yang wow cukup panjang sih. Jadi yang dimana itu kita menggunakan fakta bahwa V dalam kurung T ditambah delta T itu juga akan menjadi fungsi kuadratik dan dapat dipresentasikan sebagai X dalam kurung T ditambah delta T pangkat T dikali P buka kurung T ditambah delta T tutup kurung dikali X buka kurung T tambah delta T. Nah, kemudian itu kita menggunakan aproksimasi orde pertama untuk P dalam kurung T ditambah delta T dan menulis ulang sebagai PT ditambah PT ditambah P dot dalam P dot dalam kurung T dikali delta T. Oke, kita hapus dulu soalnya kita slide ke selanjutnya. Nah, kemudian tuh kan, dengan memperluas ini kita mengabaikan suku orde tinggi dari X delta T kuadrat, itu kita dapat memperoleh ekspresi air seperti ini. Jadi di sini kita memiliki X pangkat ini, yang ini, X pangkat mana sih? Itu kita apa sih namanya? Kita memperoleh ekspresi akhir tuh. Jadi di sini tuh kita memiliki nih yang ini. Nah, ini kita memiliki X pangkat T PT X yang akan ada di sana dan kemudian itu kita memiliki suku-suku lain yang bergantung pada delta T-nya. Nah, sekarang kita itu akan mensubstitusikan ini nanti ke dalam persamaan
persamaan yang ini, yang persamaan ini, persamaan yang hasilnya A, yang nantinya akan menghasilkan persamaan ke-9. Nah, kita akan mendapatkan ekspresi akhir untuk VT seperti yang kita lihat di layar nih, di persamaan 9 yang ini. Itu. Jadi, uh, dalam dalam program dinamis, input kontrol optimal pada setiap langkah itu waktu dihitung dengan meminimalkan cost to function. Jadi itu kita memiliki U akan menjadi peminimal dari V dalam kurung TX dan menggunakan kondisi orde pertama untuk optimalisasinya. Nah, itu kita dapat menemukan input kontrol optimal itu dengan menyamakan gradient cost to function-nya dengan input kontrol itu menjadi 0. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Tuh. Itu yang dimaksud dengan menyamakan dia jadi 0. Kemudian tuh dari persamaan ini nih, kita mengambil gradien dari fungsi B terhadap itu menjadi 0 kan. Nah, kita peroleh tuh. Dan kita menyelesaikan untuk input kontrolnya. Sehingga kita memperoleh U. Oke, ini kita hapus dulu ternyata. Nah, sehingga kita peroleh adalah U sama dengan min kx dalam kurung T sama dengan min R pangkat min 1 dikali B pangkat T kali PT dikali PTX sama dengan min KTX. Nah, jadi ekspresi untuk feedback gain optimal itu diperoleh seperti pada persamaan 12 kita yang ini. Nah, mana sih? Nah, persamaan yang ini. Persamaan 12 kita yang ini. Dan itu adalah gain yang berubah terhadap waktunya. Karena itulah yang dimaksud dengan penguat optimal balik kita tadi gitu. Nah, sekarang kita hapus dulu. Nah, sekarang untuk menemukan input kontrol optimal itu kita perlu mengetahui matriks Ricciati atau PT gitu kan. Nah, perhitungan ini tuh kita dapat mensubstitusikan U itu alih-alih lah gitu ke dalam persamaan U dalam persamaan yang ini. Nah, kita dapat memperoleh ekspresi untuk cost function optimal seperti pada persamaan nomor 13 kita. Cukup nggak nampak ya persamaannya sebenarnya. Ya, yang ini ya persamaan yang bawah. Nah, jadi di sini kita harus mensubstitusikan U dan kemudian kita harus menyederhanakan gitu. Nah, ekspresi ini yang nanti memberikan ekspresi air seperti persamaan 13 kita ini. Nah, dan kita tahu ya bahwa cost to function optimal itu akan menjadi fungsi kuadratik kan. Tadi itu udah kita jelasin gitu. Nah, jadi itu sama dengan X pangkat T PTX. Nah, di sini kita memiliki X pangkat T PTX dan PTX pada suku ini juga kan. Nah, kita memiliki kan di sini X nih yang ini. Kita juga memiliki di sini nah pada inilah pada function yang ini kan, kita tuh pasti memiliki xt ptx. Nah, jadi agar regresi akhir ini sama dengan xt ptx, itu kita perlu suku dalam kurung itu suku itu dalam kurungnya itu harus 0 gitu. Nah, jadi kita tuh harus memiliki ATP ditambah PA dikurang yang ini nih, ini sini yang di sini dikurang PBR dikurang PBR pangkat 1 BT pangkat T dikali P ditambah Q ditambah P dot itu sama dengan 0. Oke. Mungkin kita hapus dulu ya, soalnya banyak banget coretan.
Nah, dari sinilah gitu kan. Dari sini itu kita peroleh yang ini yang kita bilang tadi. Yang apa? ATP ATP ini nih. Yang mana kita harus memiliki ini nih. Kita harus punya gitu nah. Sehingga dari sini tuh nanti kita akan memperoleh ekspresi akhir untuk matriks Ricci dari PT-nya seperti pada persamaan yang ke-14 yang ini. Ini harusnya 14 ya. Ini lupa dibuat. Ini harusnya 14. Nah, yang dikenal dengan persamaan Ricci diferensial atau RDE. RD di sini adalah persamaan diferensial matriks yang biasanya itu sangat sulit dipecahkan secara analitis, tapi itu biasanya bisa jika kita menggunakan solusi numerik untuk mencari matriks Ricci-nya. Oke, kita lanjut dengan LQR discrete time atau waktu discrete. Nah, untuk discrete apa? Untuk LQR discrete time sendiri itu dia bisa kita lihat di sini persamaannya itu adalah eh, X dalam kurung K ditambah 1 sama dengan GX dalam kurung K tutup kurung ditambah HU dalam kurung K tutup kurung. Nah, di mana tuh kan? Di mana X eh, X K adalah faktor keadaan, UK adalah vektor kontrol atau vektor masukannya, G adalah matriks keadaan non singular, H adalah matriks masukan yang dimana R adalah masukan. Nah, perbedaannya ini apa sih dengan waktu kontinu gitu ya kan? Perbedaan discrete time dengan waktu kontinu. Perbedaannya itu adalah uh, bahwa dengan di waktu kontinu itu memiliki x dot sama dengan ax ditambah bu. Nah, sekarang ini kita memiliki dua matriks gitu kan? Kita memiliki dua matriks yaitu matriks G dan H. Yang dimana itu sebenarnya bisa kita jadikan pengganti dari A dan B. Nah, kita juga memiliki persamaan J atau performance indexnya, di mana tuh kita dapat mengambil nilai-nilai itu. Sebelum itu kita harus apa? Kita sebelum kita tahu nilai J itu untuk sistem linear dengan biaya kuadrat, gitu kan? Masukan kontrol optimal akan menjadi akan menjadi umpan balik keadaan linearnya nih, gitu. Itu apa gitu? Ada linear state feedbacknya, linear stage feedbacknya gitu nah. Nah, linear stage feedbacknya di discrete time itu adalah UK sama dengan min K K XK. Nah, lanjut. Nah, yang seperti dibilang tadi, kalau persamaan LQR discrete time atau waktu discrete lah ya. Nah, itu tuh memiliki nilai J-nya atau perform instinct-nya yang dimana tuh discrete LQR adalah menemukan input kontrol optimal UK pada setiap langkah waktu untuk setiap linear yang meminimalkan biaya kuadratik dengan meminimalkan persamaan J-nya. Itu. Nah, itu mungkin persamaannya uh, itu dimana kita mengambil nilai-nilainya itu ada S, N, N, Q, dan R. Nah, sekarang itu kita bisa melihat fungsi dari setiap nilai ini pada persamaan yang ini. Nah, oke. Kita jelasin di mana Q adalah matriks simetris nyatanya gitu kan. R adalah matriks Hermitian, definite positifnya. Nah, S itu adalah matriks semi definite positifnya gitu nah. Jadi yang perlu kita tahu nih pertama kali adalah bahwa S itu akan sama dengan PN. Misalnya nih kita buatlah apa sih? Misalnya nih kita buat berapa ya? Misalnya kita buat N-nya nih, N-nya sama dengan N-nya adalah 2 gitu nah. N-nya itu 2 gitu.
N-nya 2. N-nya 2 ya kan? Nah, maka N ini kan jadi 2 nih. Maka P2 akan sama dengan nilai S. Jadi nilai S ini nantinya akan sama dengan nilai PN kita gitu nah. Kemudian kita lanjut hapus dulu. Kemudian kita lanjut eh, kedua ya, persamaan K atau gain kontrolnya tuh. Perlu kita perhatiin bahwa jika kita misalkan K di sini adalah 1 gitu kan. K di sini tuh 1. K itu sama dengan 1 lah gitu kan. Nah, kita akan melihat bahwa P1 ini akan bergantung pada nilai PK ditambah 1 eh, yang bergantung pada nilai PK ditambah 1 kayak ini. Nah, nah, yang nah, kembali lagi ke rumus yang ini, yang X K tambah 1. Nah, cuman ini tadi kan kita makainya P gitu kan. Jadi itu balik lagi dia nanti nilainya akan bergantung jadi P dalam kurung K tambah 1. Nah, misalkan lah ya, kita buat nih, misal K itu adalah sama dengan 1. Maka nanti ini kan P gitu nih kan. P dalam kurung K. Oh, oke, ada yang ini. Yang ini ya. Salah. Nah, yang ini nih. Nah, misal di sini nih. Yang ini nih, kita ambilkan. Kata di 1 ya kan. Nah, di 1 ditambah 1, 2. 2 gitu kan. 2. Sama dengan 2. Jadi, P1 ini akan bergantung pada P2. Itu di 2 tempat gitu kan. Nah, agar agar kita tuh bisa mendapatkan nilai P1, kita tuh sangat membutuhkan nilai dari P2. Nah, untuk mendapatkan P2, itu kita juga membutuhkan nilai P3. Begitu juga seterusnya. Sampai berapa yang kita ingin, berapa yang diinginkan gitu nah. Pokoknya dia tuh berlanjut gitu nah, saling memerlukan gitu nah. Nah, disinilah kita akan kembali ke persamaan awal itu, yaitu persamaan awal kita adalah S. Nah, eh, nih S mana sih? Nah, ini S sama dengan PN. S sama dengan PN, ya kan? Nah, nilai S seharusnya itu diberikan dalam soal. Karena melalui nilai S itulah nanti kita akan mendapatkan nilai P-nya. Yang dimana tuh apa maksudnya eh, nilai S itu pokoknya harus diketahui dalam soal karena melalui S itulah kita nanti akan mendapatkan nilai P yang terakhir gitu nah. P terakhirnya gitu nah. Jadi kita hapus dulu. Kemudian karena kita udah lihat, kemudian eh misal lah ya, misal nih, misal di sini kita buat n itu berapa ya? N itu 5 gitu lah. Nah ya, n itu 5 gitu. N 5. 5 kan. Nah, maka P5 udah kita ketahui. Karena N kita adalah 5, maka P5 sudah kita ketahui. Nah, dari P5 itu kita nanti akan menghitung P4, P3, P2, P1, P0. Nah, setelah kita menemukan nih nanti nilai P-nya, kita tuh kembali lagi menghitung nilai K-nya. Jadi kita cari dulu nilai P, kita cari nilai K-nya. Karena nilai K itu akan bergantung pada P saat ini gitu nah. Jadi misalnya N kita nih 5, maka K0 akan bergantung pada P0 gitu kan. Nah, K1 akan bergantung pada P1 hingga K5, yang dimana nanti K5 ini akan bergantung pada P5.
Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lalu bagaimana eh apa ya? Eh Lalu bagaimana nih nilai minimum indeks kinerjanya atau nilai J-nya gitu. Nilai minimum indeks kinerja ini tuh dapat kita hitung menggunakan persamaan yang ini. Persamaan berikut ini. Nah, ini persamaan yang ini. Yang dimana di sini diketahui bahwa J-min itu akan bergantung dengan eh, X, eh, X0 dan P0 gitu. Itu akan bergantung di situ J-min. Jadi bagaimana kita mengetahui eh, dengan nilai X atau keadaan sistemnya gitu nah. Jadi kita kembali lagi ke persamaan yang awal. Kita kembali ke persamaan awal. Persamaan yang ini. Yang persamaan yang X dalam kurung K tambah 1 sama dengan GX. eh, Buka kurung K tutup kurung ditambah HU buka kurung K tutup kurung gitu nah. Karena karena kita misalkanlah di sini ya. Kita misalkan kita itu K, K itu 1, K1. Maka X2 ini akan bergantung pada X1 kan, gitu. Jadi eh apa ya? Jadi itu kita perlu eh mana? Jadi itu kita perlu memiliki yang namanya X1 untuk mendapatkan X2. Nah, nilai X ini, nilai X kita ini nanti akan bergantung pada nilai X bergantung pada nilai X sebelumnya, nilai X sebelumnya gitu. Nah, ini tuh istilahnya perhitungannya maju gitu, nah, bukan perhitungan mundur kayak yang sebelumnya. Ini berbeda dengan P yang bergantung pada P berikutnya itu yang kita bilang tadi, perhitungannya mundur. Nah, sementara K itu tetap semua K itu tuh tetap gitu. Nah, jadi otomatis kita tidak boleh mundur, kita boleh maju tapi kita tidak boleh mundur gitu. Nah, oke, kita dengan catatan nih di mana PO adalah Hermitian matriksnya. PO yang ini nih, PO yang ini. PO yang ini itu adalah Hermitian matriks. Oke, kita lanjut. Karena kita udah ada materi kan. Tidak afdol dong kalau kita tidak barengin dengan contoh ya kan. Nah, sebagai contoh gitu nah, contoh soal di sini kita memberikan persamaan dengan X dalam kurung K tambah 1 sama dengan 0,3679 X dalam kurung K tutup kurung ditambah 0,6321 U dalam kurung K tutup kurung dengan X0 sama dengan 1. Itu kan. Nah, ini sama dengan GX ditambah HU. Jadi bisa kita umpamakan ya, bisa kita tulis di sini karena kita tadi kan rumus kita kan eh, x x dalam kurung k tambah 1 tutup kurung sama dengan gx k ditambah h u k. Nah, itu bisa kita buatlah, kita jadikan ini dengan g. Nah, yang ini dengan h. Sama kan? Sama bukan? Sama. Nah, jadi soal ini tuh memberikan bahwa jadi catatan di sini X0 sama dengan 1. Dari X0 ini kita akan mencari nanti X1, X2, begitu juga seterusnya. Nah, kita perhatikan kepersamaan yang persamaan yang ini ya. Nah, persamaan ini eh catatan lagi. Kalau kita menentukan kontrol optimal UK, itu yang diperlukan paling utama adalah kita harus bisa meminimalkan nilai J. Sehingga kita nanti bisa menemukan, oh
ini ternyata optimal begitu. Jadi, nah, kan kita perhatikan juga persamaan di sini tuh adalah X. Nih, X dalam kurung 10 kuadrat ditambah dengan ini, sigma. K sama dengan 0, sigma dari K sama dengan 9. Di kurung kurawal X kuadrat dalam kurung K tutup kurung ditambah U kuadrat ke kurung K tutup kurung kurung kurawal. Nah, di sini juga ada catatan kan bahwa nilai S sama dengan 1, Q sama dengan 1, dan R sama dengan 1. Kemudian, nah ini pertanyaannya, kita harus bisa menentukan nilai minimum dari fungsi biaya atau J, ya kan? Nah, angka 10 di sini, 10 yang di sini nih, 10 yang di sini, nih, 10 yang di sini, itu berarti adalah N sama dengan 10. 10 ya kan? Karena kalau berdasarkan persamaan asli ya, kita bilang persamaan asli lah, padahal persamaan sebelumnya gitu nah. Eh, X eh, X dalam kurung 10 kuadrat itu tuh adalah X dalam kurung N ya kan, pangkat eh, pangkat pangkat apa pangkat T hapus dulu ya, meresahkan sekali dia. Ini adalah pangkat T S X dalam kurung N tuh. Nah, karena hanya ada X dalam kurung 10 kuadrat, itu bisa kita tulis X-nya adalah 1. X-nya adalah 1. Nah, untuk yang ini nih, K yang di sini, ini kan memiliki yang ini, kurung kurawal X kuadrat buka kurung K tutup kurung ditambah U kuadrat buka kurung K tutup kurung kurawal. Nah, karena hanya ada X, karena hanya ada, coba kita hapus dulu. Nah, karena hanya ada yang ini nih. Nah, yang ini dan ini, itu kita tulis. Maka di sini ini kan tadi S sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Ini adalah Q sama dengan 1. Dan R sama dengan 1 juga. Jadi ringkasnya itu data yang kita ketahui adalah G, H, X0 dan N itu sama dengan 10. Kalau Q sama dengan 1, R sama dengan 1, dan S sama dengan 1. Karena apa? Karena S sama dengan PN. Maka PN 10 sama dengan 1. Dengan PN 10 itu kita nanti akan menghitung PN 9, 8, 7, 6 hingga nanti kita dapat nilai dari P0 gitu nah. Maksudnya bukan PN 9, 8, 7 tapi maksudnya itu karena P S sama dengan PN gitu kan. Tadi P kita tuh P10. Maka nanti kita akan menghitung P9, P8, P7, P6 gitu kan. Sampai P seterusnya kita dapat P0. Itu kan berjalannya apa ya? Mundur gitu kan. Kemudian itu kita akan menghitung X dari X0 hingga X10 gitu. Itu baru maju. Karena kan
dia tuh 0 dulu baru ke 10, berarti kan dia maju gitu. Nah, lalu tuh nanti kita akan menghitung K dari 0 hingga K 10. Ini mana K ini tuh kan akan bergantung pada nilai P saat ini. Nah, bagaimana jika kita implementasikan ini ke dalam software MATLAB? Kita hapus dulu. Untuk MATLAB-nya udah saya coba. Nah, ini penjelasan yang tadi, penjelasan soal contoh yang tadi itu. Nah, ini nih. Nah, untuk bagaimana disimulasikan gitu kan. Oke, kita ke lab ya kan. Kita simulasi dulu di MATLAB. Nah, di sini tuh kita definisikan GHS ini. Kita definisikan GHSDR N GHSQR NP QR gitu kan. Ah, P di sini saya mendefinisikan dengan ini P11. Saya mendefinisikan dengan P11 karena MATLAB itu biasanya memulai indeksnya itu dari 1, bukan dari 0. Jadi karena N kita itu kan 10 tuh. Kita menggunakan indeksnya itu 11 untuk P10. Nilai itu sama, nilainya sama dengan S. Nilainya sama dengan S yaitu 1. Nah, kita akan menggunakan loop. Di sini tuh saya menggunakan loop, tapi loopnya itu adalah for. Yang dimana itu digunakan untuk menghitung P itu secara mundur dari 10 ke 1 atau dari 11 ke 2 dalam indeks MATLAB-nya di dalam lingkungan loop lah gitu kan. Nah, pertama tuh kita harus menghitung PK barunya gitu. Nah, PK baru terus yang mana itu bergantung pada P dalam kurung K tambah 1 nilai P yang sudah didefinisikan sebelumnya. Persamaan ini adalah persamaan Ricciati yang tetap. Kemudian setelah kita menghitung P yang baru, itu kita perbarui nilai yang lama atau variabel PP. Variabel PP itu yang ini. Variabel PP kan. Kita perbarui gitu. Perbarui nilai P yang lama. Jadi itu kita harus memuat nilai P yang baru gitu. Ketiga kita adalah menghitung nilai K yang bergantung pada PK. PK saat ini misalnya pada saat P10 dihitung, P10 tuh dihitung, kita tuh bisa langsung hitung K10 gitu. Jadi simpulannya tuh setelah loop ini selesai, kita tuh hitung KN itu terakhir, yaitu KN11 atau KN10 dalam soal kita tadi yang menggunakan persamaan K-nya itu udah lengkap gitu nah dengan memasukkan PN. Kemudian selanjutnya itu kita menghitung nilai X. Kita definisikan X awalnya adalah X1 atau X0 dalam soal kita gitu kan. Kita tuh juga menggunakan loop for. Nih, loop for gitu kan. Yang dimana loop for ini tuh berjalan maju dari 2 ke 11, dari 1 ke 10 gitu lah. Jadi dia jalannya maju lurus gitu. Di dalam loop dari X dalam kurung K tambah 1 tutup kurung itu dihitung menggunakan rumus persamaan yang ini. Persamaan persamaan ini tuh persamaan yang ini. Persamaan ini berasal dari X tambah K X dalam kurung K tambah 1 sama dengan GXK ditambah HU dalam kurung K tutup kurung di mana UK adalah min KX min K X min K dalam kurung K tutup kurung dikali XK. Nah, kita juga hitung nih U pada setiap nih di sini nih. Kita juga harus menghitung U pada setiap langkahnya. Di hal yang terakhir kita hitung J min itu kita menggunakan persamaan J min
persamaan kita tadi, X0 pangkat T, P0, X0, atau dalam notasi MATLAB yaitu eh, X1 pangkat T, P1, X1 tutup kurung dikali P0 dan X0. X1 pangkat T dikali P1 X1. Nah, di mana P0 dan X0 ini adalah nilai yang tersisa setelah kedua loop itu selesai gitu. Jadi ini tuh udah kita coba masukkan di program nih. Kita run nih. Selanjutnya kita melanjutkan mengenai materi tentang steady state waktu discrete atau keadaan tunak waktu discrete gitu kan. Nah, yang berkaitan dengan steady state atau keadaan tunaknya itu maksudnya itu kita menghitung nilai P gitu. Nah, nilai P-nya ini hingga mencapai keadaan tunaknya gitu kan. Nah, untuk menemukan matriks penguat keadaan tunak atau K dari sistem kontrol optimal itu kita memerlukan solusi keadaan tunak dari persamaan Riccati-nya. Yang dimana tuh bisa kita lihat persamaan P itu hanya satu persamaan yang dimulai kita dengan P0, P0 yang dimana itu seluruhnya adalah 0. Nah, kita akan memasukkan nilai Q, G, H, dan R dan mengulang proses perhitungan P itu kita mencapai hasil akhirnya tuh kan. Nah, jadi mungkin untuk rumus dari persamaan Riccati itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini kemudian gitu kan. Uh, Lalu bagaimana sih kalau kita tuh sudah mencapai hasil akhirnya? Bertanya dong. Nah, misalnya ini setelah nih kita buat 5 kali perhitungan gitu kan, kita tuh mendapat nilai P tentu misalnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, pada perhitungan berikutnya itu kita akan memasukkan nilai P tersebut, P misalnya 1, 2, 3, 4 ini hasilnya itu juga akan keluar sama 1, 2, 3, 4 gitu kan. Dan sekali lagi nih akan tetap keluar sama. Jadi sampai kita mencapai keadaan tuna atau steady state itu dimana nilai P tidak lagi berubah. Jadi disitulah kita bisa bilang bahwa kita telah mencapai kondisi steady state yang dimana persamaannya itu ada di sini. Nah, persamaannya adalah P. Yang ini. Nah, mana matriks keadaan tuna PK itu didefinisikan sebagai P. Penyelesaian itu dimulai dengan P0, udah kita jelaskan tadi, dan mengulangi persamaan tersebut hingga diperoleh solusi stasioner. Nah, berdasarkan solusi steady state dari persamaan Riccati di atas yang ini, nah, matriks penguat steady state akan itu menggunakan persamaan berikut. Muncullah untuk kita mencari nilai K-nya. Nah, kemudian kita lanjut. Oke. Hmm. Nah, dalam contoh di sini, kita langsung pembahasan contoh. Dalam contoh di sini memberikan nilai G, mana nih? Bentar. Nah, dalam contoh nih, pokoknya kita perhatikan dulu. Perhatikan sistem waktu discrete break. Ini adalah rumus persamaannya gitu nah. Yang dimana di contoh soal kita ini diketahui bahwa G, ada G-nya, ada H-nya, kemudian ada Q-nya, dan ada R. Yang dimana tugas kita di sini adalah mencari steady state gain matriksnya, maksudnya keadaan tunak penguat matriks gitu nah kan. Nah, dengan indeks kinerja atau J-nya yang dibuat ke dalam persamaan berikut ini. Nah, dia udah diketahui nih indeks kinerjanya kita mau buat berapa, tuh kan? Jadi, kita hapus dulu biar kita bisa lanjut. Yang dimana
dengan masukan kontrol optimal juga, yang akan menjadi umpan balik keadaan linear kita itu nantinya adalah UK sama dengan min KX dalam kurung K tutup kurung. Oke, dalam solusi itu bisa kita lihat di sini, kita udah muncul di solusi nih. Nah, dalam solusi teoritisnya itu kita dimulai pasti yang namanya memulai mencari solusi keadaan tunak dengan menggunakan persamaan Ricciati equation dengan P-nya nih harus matriksnya 0, 0, 0, gitu kan. Nah, di mana tuh kita mulai dengan iterasi pertama yaitu menghitung nilai P-nya. Awalnya ia mengganti nilai P dengan 0 gitu kan. Awalnya mengganti nilai P dengan 0. Jadi P sama dengan mengganti P di sini dengan 0 dan di sini juga dengan 0. Nah, di sini kemudian nanti pada iterasi seterusnya kita akan mendapatkan nilai P yang baru. Nah, di sini kan kita udah cari nih misalnya iterasi pertama. Nah, iterasi pertama gitu kan. Kita memunculkan memunculkan nilai P gitu kan. Nah, di iterasi kedua tentu kita nanti akan memunculkan nilai P, namun nilai P1 di sini digunakan. Nah, jadi itu semuanya berkaitan. Kemudian kita lanjut. Nah, inilah nilai P pada ini nilai P pada iterasi 2. Nah, di sini kan nilai pada iterasi 2 kan kita memunculkan nilai P yang baru kan. Nah, jadi dengan nilai P yang baru ini kita akan mengganti nilai P-nya di sini. Nilai P yang ini. Nah, nilai P yang itu. Jadi pada iterasi kedua ini ketika kita mengganti nilai P, kita akan menggantinya dengan nilai P baru yang akan dihitung pada iterasi pertama. Kemudian nih akan keluar nilai P kedua dan iterasi ketiga juga nanti akan menggantikan nilai kedua sampai mencapai hasil di mana tuh nilainya berhenti berubah gitu. Nah, jadi stabil gitu. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang akan terjadi lagi. Nah, kita perhatikan misalnya pada keadaan ke mana ya? Perhatikan pada keadaan ke-5, ke-5, ke-6 gitu kan. Di sini nilainya hampir sama atau nilainya sama. Di sini misalnya pada keadaan keempat itu. Pada keadaan keempat itu apa namanya? Nilainya hampir sama atau nilainya sama lah gitu kan. Ini kan untuk iterasi keempat. Ini iterasinya. Nah, ini iterasinya. Kemudian muncullah nilai P-nya. Muncul nilai P-nya. Nah, nilai P-nya yang baru sama gitu kan. Di sini karena nilai sama, misalnya di sini tuh misalnya pada keadaan keempat itu keluarlah nilainya kan. Nah, pada keadaan kelima nih keluar nilai yang sangat dekat, tetapi hanya sedikit perubahan pada poin keempat. Sedangkan pada keenam nilainya persis sama. Nah, perubahannya tuh sedikit gitu kan. Nah, kemudian pada keadaan keenam nilainya sama. Nah, nilainya itu sama dengan keadaan kelima. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bila matriks P itu tetap, maka keadaannya itu adalah stabil gitu. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita ketahui bahwa nilai P-nya adalah P steady state, kita tuh
kita bisa masukkan itu ke dalam persamaan K secara langsung dan akan keluar satu nilai K yang nanti hasilnya itu akan keluar nih. Ini. Tadi kan inilah nilai P tetapnya itu kan ini kan. Nah, dari sinilah nanti akan keluar nilai K, satu nilai K yang nantinya akan keluar. Itu. Nah, sekarang implementasinya lah gitu bisa dibilang bagaimana jika kita melakukan itu di MATLAB. Nah, kalau di MATLAB kita bisa lihat kalau untuk percobaannya di MATLAB kita bisa lihat sekarang tuh bagaimana cara kita mengaplikasikannya di MATLAB. Nah, pertama kita akan mengganti nilai G, nilai G. Screen stop has sound. Oke, bentar ya. Nah, sekarang tuh bagaimana cara kita melakukan hal ini di MATLAB itu kan. Nah, kita tuh akan mengganti nilai dari ini. Nilai dari tentu nilai dari G H S Q R. Nah, dengan penggantian P biasa. Dengan penggantian biasa gitu. Nah, P akan kita ganti dengan 0. Nih, P akan kita ganti dengan 0, gitu kan. Nah, dan kemudian kita akan mengganti itu sama I, itu jadi yang ini. I matrisnya itu satu adalah persamaannya gitu. Nah, atau lebih tepatnya. Matriks identitas atau identity matrix gitu. Nah, jadi kita bisa menggantinya seperti ini, atau kita bisa menulisnya sebagai EYD. Ini common gitu kan, commonnya itu EY2, yang dimana itu artinya jika di situ berderajat 2. Nah, kalau kita misalnya mau berderajat 3, kita tulisnya EY3 gitu kan. Nah, pertama tuh kita hitung P-nya yang pertama di sini tuh. Jadi, oke, kita hitung P-nya. Kita hitung P-nya gitu kan yang pertama, maka akan keluar nilai P yang pertama. Kita bisa memasukkannya ke dalam for loop. Di sini saya menggunakan for loop ini. Nah, terus atau kita bisa menambahkan kondisi sendiri gitu. Misalnya jika saya nih ingin membuat kode itu sedikit lebih akurat, mungkin bisa digunakan menjadi while gitu kan. Namun sebenarnya cara ini sih sudah saya anggap lebih mudah. Jadi saya tuh bisa menulis persamaan P-nya itu hanya sekali saja gitu kan. Lalu memasukkannya itu ke dalam persamaan loop. Mungkin kita mau 10 kali, 15 kali, 20 kali, itu terserah kita gitu kan. Nah, setelah for loop itu selesai, maka kita akan memasukkan nilai K atau lebih tepatnya itu persamaan K. Dan kita itu akan menghitungnya itu secara langsung. Nah, jadi persamaannya atau lebih tepatnya di sini nih kuliahnya itu kita tuh membahas tentang hanya satu persamaan P dan satu for loop gitu kan. Jadi jumlah pengulangan for loop itu adalah sesuatu yang dimana itu sangat bergantung dengan kita gitu kan. Jadi misalnya kita coba 5 kali di awal dan catat nilai P-nya nih. Coba lagi 10 kali lagi. Kemudian ada perubahan. Jika ada perubahan nih pada nilai P-nya, berarti kita tambahkan lagi dan teruskan lagi sampai kita tuh benar yakin misalnya itu
kita dapat mengaturnya 10 kali, 15 kali, 20 kali, dan misalnya nih ya, P-nya itu keluar adalah satu, 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 matriksnya itu satu, 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 satu. Nah, kita mengaturnya lagi nih, misalnya langsung ke 20 kali. Nah, di 20 kali itu sama, kita dapatnya adalah P sama dengan satu, satu, satu gitu kan. Jadi, misalnya kita coba gitu kan, udah kita coba, tapi keluarnya itu hasilnya tetap sama. Berarti situ sudah bisa dibilang kita tuh sudah mencapai nilai steady stage atau keadaan tunaknya gitu. Jadi mungkin ini sudah ada hasilnya gitu kan. Nah, inilah hasilnya itu. Sementara di sini tuh sama gitu. Jadi ini tuh udah dalam kondisi yang tunak. Mungkin kita boleh balik lagi ke Zoom, balik ke sini, share. Nah, kita balik lagi. Tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana implementasinya gitu kan. Nah, jadi implementasinya mungkin di sini udah dibuat gitu. Nah, udah dibuat ini untuk gambar apanya? Gambar dokumentasi lah gitu bisa dibilang ya. Kemudian ini adalah program kita. Yang di sini ada program kita. Nah, ini program, disinilah hasil kita. Gitu. Di sini hasil kita. Oke, mungkin dari beberapa simulasi percobaan yang kita lakukan di MATLAB dan materi-materi gitu nah tentang LQR continuous time, LQR discrete time, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa LQR atau waktu kontinu itu beroperasi pada sinyal kontinu menggunakan persamaan diferensial. Nah, sementara LQR waktu discrete itu akan beroperasi pada sinyal discrete yang menggunakan persamaan yang berbeda, gitu kan. Nah, jika dari sisi implementasinya nih, LQR waktu kontinu umumnya itu digunakan untuk sistem fisik yang berjalan secara terus-menerus seperti sistem mekanik. Nah, mekanik, kelistrikan, atau hidrolik yang tidak mengalami diskretisasi waktu. Sebaliknya, LQR waktu diskret itu lebih cocok untuk sistem yang berbasis microcontroller, komputer, atau sistem digital lah gitu ya, yang bekerja dengan sinyalnya itu yang tersampling. Mungkin sekian hasil video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu.